Bonek atau bondo dan nekat menjadi istilah yang berkonotasi negatif di awal tahun 1970-an. Berawal dari fenomena away supporter bajul ijo menuju kandang lawan, namun dalam lawatannya diiringi dengan aksi anarkis hingga perkelahian antar supporter. Bagi masyarakat, bonek cenderung memiliki catatan negatif jika melihat masa lalu. Tahun 1980-an, Dahlan Iskan mengawali Away Day dengan istilah tret-tetet. Tret-tetet menjadi awal perkoordiniran supporter untuk mengiringi tim bertandang ke kandang lawan. Saat itu, sedikit demi sedikit, konotasi negatif yang muncul di masyarakat mulai tergerus dengan dukungan supporter yang rela mencarter pesawat demi mengawal sang legenda Persebaya Surabaya. Sejarah panjang bonek berawal dari kecintaan akan Persebaya yang akan melakoni laga di kandang lawan. Persebaya adalah segalanya. Walau banyak klub yang berkandang di kota pahlawan, kata-kata inilah yang membentuk diri Dion Priharyanto Prasetya menjadi seorang bonek. Bagi arek Surabaya, Persebaya adalah segalanya. Meskipun dulu kita mengenal namanya Mitra Surabaya, tapi tidak mengalahkan yang namanya Persebaya. Persebaya segala-galanya, identitas diri saya sebagai arek Surabaya, Persebaya itu sendiri. Persebaya bagus, harga diri kita naik. Persebaya jelek, ya tetap naik harga diri kita. Saya diajak ke stadion pertama kali itu tahun 88. Seperti topi ini, tahun 88 oleh bapak ibu saya. Jadi saya sudah kenal namanya waktu itu Ibnu Grahan, terus Agus Winarno, Putu Yase sudah kenal waktu itu. Meskipun mungkin sayup-sayup ingat, tapi alhamdulillah saya diingatkan oleh orang tua saya bahwa dulu itu loh yang terkenal ini seperti itu. Pengalaman menarik. Setiap supporter Surabaya, bonek yang nonton itu pasti punya pengalaman berbeda-beda ya. Kalau saya itu dulu ya nonton di Gelora 10 November, ada orang kencing di botol lalu dilemparkan. Nah, itu yang unik. Ada juga di tribun sebelah kidul ya, itu ada orang jualan sate di stadion. Itu waktu itu saya juga terkaget-kaget, kok ada orang jual sate di stadion. Tidak ada stadion di dunia ini yang jual sate seperti stadion Gelora 10 November. Itu mungkin yang bisa saya ingat di 10 November. Tak hanya menjadi seorang bonek militan, bapak 3 orang anak ini pun tergabung dalam komunitas pemerhati sejarah Persebaya. Walau hanya dalam sebuah forum di Facebook, namun komunitas ini sangat peduli terhadap sejarah panjang Persebaya. Ya, dengan bergabung dengan teman-teman PSP, pemerhati sejarah Persebaya, otomatis nambah ilmu. Jadi dari Persebaya itu muncul, SIVB sampai sekarang jadi Persebaya, sedikit banyak kita mengenal pemainnya siapa, pengurusnya siapa di situ, dan apa yang terjadi, gol-golnya bagaimana. Tapi untuk saat ini kita harus membatasi. Di era modern sepak bola Indonesia adalah dimulai saat tahun 94, Liga Darhil pertama. Dan mulai sejak itulah sejarah baru Persebaya bagi kami dan teman-teman PSP dimulai. Dari sejak itulah kita bisa membuat statistik yang benar tentang terkait Persebaya ini. Sebagai salah satu penggiat dan pemerhati sejarah Persebaya, pria yang juga seorang penulis ini mencintai Persebaya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengumpulkan data-data sejarah masa lalu, memorabilia, hingga mencatat statistik antar pemain. Dengan manajemen baru, pria yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara ini yakin akan kemajuan Green Force.
Saya rasa ini langkah maju, langkah bagus. Tidak banyak orang mau memegang klub sepak bola tapi dikelola dengan sungguh-sungguh seperti saat ini. Dan saya rasa ini one step ahead. Karena ya kita bicara sejarah lagi nih, Persebaya itu selalu mendahului zamannya. Kadang-kadang dengan mendahului zamannya ini mereka dimusuhi oleh klub-klub yang lain. Jadi saya cerita ke belakang lagi, Persebaya ini sudah dahulu itu sudah tim pertama yang kalau pergi kemana-mana tandang itu pasti rapi, pakai jersey, pakai apa? Pakai jas, ada kan itu? Pakai jas. Juga tim pertama di Indonesia yang mengaplikasikan nama di punggung tahun 92. Tim pertama yang punya base sendiri, base tim sendiri. Tim pertama pula yang mempunyai website terbaik, diganjar predikat terbaik oleh Bola pada tahun 2000 waktu itu. Jadi kalau sekarang seperti ini, ya seperti itu sudah selalu one step ahead. Dan dengan pengelolaan yang baik tentunya akan menimbulkan sesuatu yang sehat. Dengan sesuatu yang sehat, klub akan berjalan dengan baik dan semestinya on the right track, seperti itu. Sejalan dengan kemajuan tim, bonek pun kini menjadi lebih kreatif. Stigma negatif mulai luntur dengan kedewasaan bonek. Tak hanya menjadi pegiat sejarah Persebaya, pria yang akrab disapa Dion ini pun menjadi seorang penulis. Persebaya and Them menjadi katalog pesepak bola asing yang pernah merumput bersama Persebaya.